pidana. Kami harus mempelajari salah ini. Iya. Iya. Ada kita modalnya banyak di sini. Iya, Pak. Beliau adalah Ketua Kamar Perdata. Oh iya Perdata. Ganti Pak Harto. Ya, Pas yang Harto. lama. Pak Harto, ya. Dan beberapa generasi. Jadi barangkali ini kan banyak sekali kan kami mau pelajari saya. Iya. Dulu. Pak, ya. Ya, kalau begitu kita nggak bisa memberikan apa namanya penjelasan secara detail karena toh baru juga ya, sampai pada kita. Jadi sebetulnya kan gini Pak ya, saya ini kan tadi Bapak mengatakan katanya efek daripada pertikaian. Iya Pak. Iya. Jadi momen sekarang ini sebetulnya itu kan masalah perikat. Iya, betul. Tapi akhirnya yang kena Mahkamah Agung. Kami juga kenal. Nah, Sebabnya makanya sekarang Bapak pernah nggak mau monitor rencana pembuatan undang-undang advokat yang baru ini di dalamnya. DPR? Pak. Ini dalamnya. Nah, apa isinya Pak? Multibat. Nah, udah. Kami tunggulah. Tunggu barangkali bulan depan. Lah ya. Saya Ketua Umum Pradin, Bapak Unran. Iya. Saya lah penggagas mulai dari tahun 2010. Begini Pak, kenapa yang kita sebut hanya peradilan? Ya. Karena pada waktu undang-undang dilangsungkan kan dibentuk satu badan peradilan. Iya. Nah, semua kan sudah sublimasi apa? Jadi 1 kan 8 itu termasuk Peradin, Enggak ikut, Dikadin. Pak. Enggak ikut, Pak. Nggak ikut ya? Organisasi pertama advokat di Republik ini adalah Pradin. Oke. Jadi pada waktu itu setelah adanya Peradin seolah-olah hanya 1 itu. Ya. Kemudian pecah menjadi 2. Ya. Yang bertikai itu kita sebetulnya nggak mau ikut campur, Ya. tapi mereka terus gandeng-gandeng tangan, pokoknya fasilitasi lah. Kami akan berdua mau baik-baik gitu. Ya. Ya kan? Bapak mungkin tahu ya sejarahnya kayak gitu. Betul. Karena mentor salah satu pelaku. Siapa? Saya. Yang banyak. Pada waktu itu akhirnya kita kan Mahkamah Agung melihatnya Peradi dan KAI. Ya. Tapi begitu sekarang rame, sekarang banyak lagi yang rame gitu. Ya. Nah, terus akhirnya kan kita mengharapkan adanya itu kalau Bapak memang sebagai apa bidanya nanti mengenai undang-undang advokat multibar apa istilahnya, ya kita nunggu. Pokoknya apa yang itu kita yang harapkan sekali Pak, supaya bisa menyelesaikan masalah Betul. yang rumit itu. Kami juga monitor terus Pak. Ya. Pak Dimyati kan. Ya. Betul. Itu ketua balik. Nah, badannya. Makanya. Bersama dengan saya menyusun. Nah, syukur lah. Pokoknya malah kalau Bapak bisa mempercepat itu kita bersyukur itu. Ya. Jadi mau ngampas itu kita akan nggak usah disumpah pun monggo. Ya. Kasarnya kan begitu Betul, Pak. Kita menunggu aja. Jadi selama ini kalau ini kita minta komentar masalah ini kami mohon maaf karena ini waktunya kan singkat ya. Ya. Kami akan mempelajari ini dan barangkali nanti Pak Wakil mau lapor Pak ya pada pimpinan biasanya di Rapimnas seperti ini. Itu aja komentar saya Pak. Kami akan sambung. Mungkin Pak Soro ada. Ya, sudah lengkap semua. Ya. Ini karena kita harus memberikan satu pemikiran yang sama atas nama pimpinan, atas nama Mahkamah Agung. Pak Acu, ini menyangkut masalah. Memang saya lihat memang ini ada 2 institusi yang mempersiapkan anggaran. Kalau kami juga di Mahkamah Agung ada anggaran tentang posbako. Kalau di sana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2001 juga ada di dalam 2011 operasional untuk menangani perkara. Kalau kami terbatas pada posbako yang ada di pengadilan masing-masing. Di mana posbakum itu tidak beracara yang kami biayai, yang datang konsultasi, datang untuk memberikan nasihat, terbatas pada itu. Tapi di dalam pengadilan beracara adalah biaya. Itulah kewenangan dari bapak-bapak yang sudah diverifikasi. Kami ada 7 miliar seluruh Indonesia, 7 miliar pidana. Sudah sebagian PN, tidak semua PN.
Kalau untuk pengadilan negeri itu 3,3 miliar. Kalau untuk agama ada 4 miliar. Kalau pun sekitar 330 miliar. Kemarin yang di Kumham itu nggak terserap itu apa? Ya. Dana Bankum. Yang dari Kumham yang sebenarnya tahun 2013 ini bermasalah juga karena waktu kami merancang anggaran untuk biaya pelaksanaan Posbakum ini, waktu kami dengan Komisi 3, saudara nggak usah menganggarkan, sudah dianggarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Sehingga pelaksanaan di daerah 2013 ini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, belum dibayar 600.000 terhadap jasa pelaksanaan bapak-bapak yang sudah diverifikasi itu karena anggaran nggak ada. Di Mahkamah itu sudah dianggarkan, di Departemen Hukum dan HAM tidak dianggarkan. Harusnya kewenangan itu sudah masuk di sana karena Komisi 3 mengatakan saudara nggak boleh menganggarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Hanya Departemen Hukum dan HAM sudah dianggarkan. Tahu-tahu nol, Mahkamah Agung nol, di sana nol. Akhirnya bermasalah sekarang untuk tahun 2013 ini dituntut. Sedangkan bapak-bapak sudah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi fee-nya nggak ada karena tidak dianggarkan oleh negara. Sehingga apa yang disampaikan bapak kita tadi itu belum dibayarkan. Itu problemnya itu pada. Untuk itu dari bapak-bapak Itu yang hanya sudah sebagian daripada bantuan hukum. bantuan hukum. Tapi itu hanya untuk apa? Honor penasihat hukum. Kita kerja apa? Itu. Udah Pak, Ya. biasa tanggapi. Pak Wakil, terlebih-lebih Pak Pembina dan administrasi juga Pak Panitra. Pada pokoknya Posbakum Adin tidak akan pernah mengharapkan apapun dari negara ini, karena ini adalah kewajiban kami melaksanakan sesuai dengan tugas turunnya. Itu dulu Pak. Tidak bermaksud mengesampingkan yang Bapak katakan tadi mengenai anggaran. Kan tapi kendala yang saya katakan tadi, barangkali mohon kita pemikiran, barangkali tidak mungkin kita sekali bertemu teman pertama ini dan kita cari solusinya, diberikan solusi supaya nama operasional kami ini bisa berjalan. Itu satu. Kedua, mengenai DIPA MA dan DIPA Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya bagi kami itu kalau ada pun syukur nggak ada nggak masalah. Nyatanya kami sudah puluhan tahun beroperasi di pengadilan pidana. Dan sekedar info, kami lebih banyak mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Kalau kita tadi mengatakan berbicara tentang Bapak jelaskan DIPA Kementerian Hukum dan HAM, sebelumnya kami telah mengingatkan dari Posbakum Adin, hati-hati kamu BPHN, itu uang negara, kamu tidak akan tahu mengelola itu. Kami akan sampaikan waktu itu Rakernas dibuka oleh Presiden RI. Hati-hati kamu pakai itu. Kenapa? Seakan-akan BPHN itu Bapak Wakil seperti yang kita tonton di TV Tuan Takur. Anggapan mereka adanya uang itu bahwa kami di Posbakum Adin sudah begini. Kami katakan kami nggak butuh ini, tapi hati-hati kau pakai uang negara itu. Jadi sehingga anggaran tidak terserap oleh OPH itu karena mereka melanggar sendiri, melanggar peraturannya sendiri, yaitu Undang-Undang Bankum jelas menjelaskan bahwa yang dapat diverifikasi akreditasi adalah badan hukum. Tapi nyatanya 310 OPH yang mereka luluskan sampai detik hari ini cuma 10 OPH yang berbadan hukum. Kenapa? Yang 10 sudah habis nama. Ini merepet ke Mahkamah Agung ini Pak. Lanjutnya ke Mahkamah Agung juga. Ini yang masalah di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sehingga pada waktu Rakernas itu kita sengaja undang KPK mengingatkan BPHN, hati-hati kamu. Kenapa? Karena pengamatan kita pada waktu itu hanya 10 OPH yang berbadan hukum, sedangkan mandatori Undang-Undang Bankum harus berbadan hukum. Tapi nyatanya mereka loloskan 300 belum berbadan hukum sampai detik hari ini, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sehingga anggapan mereka itu dengan begitu banyak diloloskan verifikasi, dana yang 67 ya Pak, 67 M itu dianggarkan, 47 ini terserap dan 20 mereka pakai operasional. 20 M operasional habis, 47 dia terserap. Jadi rapot merah. Itu adalah dalam kata istilah
untuk honorarium pemberi bantuan hukum. Waktu kami nggak, semua anggota kami dari daerah nggak ada yang mengeluh sampai sekarang. Biarpun mereka tidak cairkan, nggak ada itu. Ada syukur nggak, sudah kita jalan terus. Itulah mengenai undang-undang bantuan hukum sampai dengan PP-nya nomor 42 2013 sampai dengan permennya. Peraturannya sendiri dia langgar. Kok belum berbadan hukum diverifikasi diloloskan? Ini yang banyak 300 lagi. Ini yang 300 menuntut. Mana uang kami, mana uang kami. Sementara kami ini yang formil resmi, profesional, kita diam aja. Jadi ada bermasalah seperti yang Bapak katakan tadi. Rapot merah bagi Menteri Hukum dan HAM. Kemudian menyikapi, memperhatikan, mempelajari Perma nomor 1 tahun 2014 ini, sebenarnya dia landasan hukumnya kalau kami menelaah bukan kepada undang-undang bantu, karena sudah ada yang mengurusin, ada anggaran dipakai itu dari Hukum dan HAM. Tapi atas pencermatan kami bahwa Perma nomor 1 ini adalah kepada undang-undang kekuasaan kehakiman, tiap pengadilan harus bentuk posbakum. Ini kebenaran juga. Pasal 2 pasal ini dulu dibentuk oleh Komisi 3 tahun 2009, saya mewakilin, saya bilang tolonglah supaya pencari keadilan dapat mengakses keadilan agar tiap pengadilan dibentuk posbakum. Alhamdulillah dikabulkan. Nah, inilah barangkali landasan operasional Mahkamah Agung. Kemudian lahir Perma nomor 1. Jadi sehingga ada 2 istilah kata pemakaian dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan. Kalau urusan bantuan hukum tentang mengakses dananya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pelayanan seperti yang Bapak maksud, Bapak biayain itu, kita sudah merasakan itu, Pak. Ada yang tadi di sini nih, ada 12 ini. Ini uang Bapak itu kita udah makan, termasuk saya udah makan itu. Walaupun kecil, tapi bukan besar kecilnya, tapi nilainya bagi kami pos kemarin. Inilah Mahkamah Agung yang sebenarnya. Cuman 100.000 berapa? 125.000 per jam. Kita terima, kita suruh mereka bayar. Inilah, sampai sekarang di handbag saya simpan. Inilah nilai pemberian negara kepada pemberi bantuan. Ada 12 kita sudah MOU dan kita sudah menikmati. Nah, tapi para ketua pengadilan yang saya katakan tadi bermasalah, yang kurang memahami barangkali terhadap Perma ini, anggapan mereka itu kan urusan Kementerian Hukum dan HAM. Pokoknya kami nggak mau itu MOU-an, udah selesai. Duh, sedih rasanya. Udah kita katakan, Pak, urusan bankum itu bukan di pengadilan. Urusan pengadilan ini adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Perma nomor 1, ini mekanisme, ini sistemnya. Kita sudah jelaskan, Pak. Ini pelayanan, bukan bantuan. Jadi pengadilan ini memberikan pelayanan dan sudah diangkat oleh DIPA MA. Walaupun barangkali beberapa pengadilan yang belum mendapat, tapi kami itu soal anggaran kami tidak butuh. Kalau memang ada, syukur, nggak ada, nggak apa-apa. Tapi jawaban pengadilan nantilah itu. Ini salah satu kendala-kendala. Jadi selalu mereka membuat jawaban tidak ada anggaran. Kendati sudah kita katakan Bapak Ketua Pembina, kami ini nggak butuh anggaran. Yang penting apa yang diamanatkan di dalam Perma nomor 1, siapkan ruangan, kita MOU, kita berikan. Itu yang kami harapkan. Nggak perlu, Pak. Nggak ada, Pak. Walaupun ada, karena tidak seluruh pengadilan se-Indonesia Raya ini disahkan oleh Mahkamah Agung, apalagi tadi Bapak katakan cuma 7M. Berarti hanya beberapa, ataupun kelas 1A barangkali dapat anggaran itu. Bagaimana kelas 1B dan kelas 2A-nya? Sedangkan sementara di sana kami ada. Kembali saya katakan tadi, modal kami mendapatkan dana bankum ini, jujur saya katakan adalah MOU. Dengan MOU ini kami sampaikan ke Pemda. Pemda akan memberikan perhatian. Kalau mengharapkan dari pusat, sulit. Artinya yang saya maksud dari Kementerian Hukum dan HAM belum jelas rimbanya sampai sekarang. Bahkan perlu sebagai Bapak bagian keuangan, satu perkara itu katanya 5 juta. Untuk memperoleh 5 juta ini, saya harus keluar duit 7 juta. Kenapa? Mulai dari surat kuasa, berita acara, semua berkas sudah segini dijilid dengan rapi, termodal 7 juta. Untuk mengakses dapat 5 juta itu. Saya bilang, aduh, udah makan aja gitu, Bang. Semua anggota saya perintahkan seluruh Indonesia. Udah, jangan terharap itu.
Sementara kita cukup dengan MOU pengadilan, kita melaksanakan tugas seperti pemberantasan hukum cuma-cuma ini. Kita menjalin kerjasama dengan Biro Hukum atau Kabak Hukum pemerintah, dapat perhatian. Bahkan pengadilan pun kita berikan sebenarnya untuk bantuan sarana prasarana yang ada, fasilitas dari pemerintah. Seperti halnya Sumatera Selatan, sama anggarannya. Mahkamah Agung itu tadi 7, itu anggaran pemerintah provinsi itu berapa? 30 juta bang. Yang Bukan, jumlah perdanya 14 M. 14. Dan muka-muka itu muka-muka bang. Itu perda provinsi, bantuan hukum perda pemerintah provinsi Sumatera Selatan itu untuk anggaran bantuan hukum 14 miliar. Hampir semua Pemda Ada sebagian yang sudah beberapa kabupaten kota sudah mulai mengangkatkan bantuan ini. Karena sesuai dengan mandatori Undang-Undang Bantum Nomor 16 Tahun 2011 itu bahwa dapat diperdakan. Ya, ini yang kita pakai, dapat diperdakan. Tapi keberadaan kami di pengadilan, kalau kami nggak menjalin kerjasama dengan pengadilan, apa yang kami harus lakukan dengan pemerintah? Itu satu hal. Kedua, kalau kami tidak ada MOU, lantas pengabdian kami kepada masyarakat. Sementara kami sangat butuhkan ruangan di pengadilan sendiri sebagai pengabdian, karena kami tidak bisa komersil. Itulah yang kira-kira dapat soal masalah teknis keuangan Bapak sampaikan itu. Sebenarnya kami sudah terserap, sudah kami memahami semua keadaan itu. Dan kami tidak mengharap. Seperti halnya simposium Pengadilan Tinggi Surabaya. Kami katakan, Pak KPT, kami yang tanggung. Tolong Pak, kapan kita gelar simposium? Jawabannya, walaupun saya sudah tahu yang Pak katakan tadi beberapa minggu yang lalu digelar, kalian kumpulkan di KPT. Jawabannya simpel, ada suratnya kok di situ Pak. Di surat yang buku yang mana tadi buku yang